Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama, antara lain, di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan gereja kita siap melayani saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita, sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, membawa korban pujian kami, membawa syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau seumur hidup kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan.
rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Akan pujian kita katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari angkat suara kita sembah Dia. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Ya Ralaba ya Syanda Ralaba Laba ya Sika Ralaba Taka Ralaba Laba 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 ya Sika. Mari umat Tuhan angkat suara kita, angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan saat ini. Ini kami ya Tuhan. Kami hampiri tahta hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian, penyembahan dan pengagungan kami hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terus sembah Dia. Sikara lama-lama ya syandara lama-lama ya se. Maria nama ya syandara lama. Yesus, kami sembah, kami agungkan nama-Mu, kami sembah Engkau ya Tuhan. Sikiara nama ya syandara lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bawa pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mau nyatakan betapa kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Oh Yesus. Yes Lord. Glorify your name oh Lord. Terima kasih Tuhan.
memuji Dia sebab Dia sumber keselamatan kita. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah pilihan terbaik dalam hidup kita. Pribadi yang kita percayai. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Sebab Engkau setia dan adil ya Tuhan. setia dan adil. Kau kan Yang mengampuni saya dan saudara. Amin. Haleluya. segala yang jahat. Sama-sama katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan sama-sama. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes. Dia sumber kebenaran kita. Amin. Dia sumber keselamatan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Amin. Kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Sekali lagi. tak mau ku hidup di luar tutur
dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus menyembah Dia saat ini, amin. Biar pribadinya menjadi satu-satunya kerinduan hati kita. Engkau yang menjadi dambaan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama nyanyikan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah, ku cinta. Kaulah rajaku, Engkau sahabat kami Tuhan, sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan, katakan, Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. nyanyikan ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Shalom Jemaat GBI Philadelphia Makassar yang saya kasih di dalam Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda lagi di dalam ibadah online. Dan tentu saya berterima kasih kepada Gembala Jemaat Bapak Pendeta Dr. Yusak Handoyo untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Merdeka dalam Kristus. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13. Demikian bunyinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengasihi bangsa kita. Merdeka! Tetapi saudara, apakah seluruh rakyat Indonesia khususnya telah mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya? Kemerdekaan sejati? Saya rasa belum. Karena masih ada orang yang terikat oleh dosa, perbuatan buruk, masih terikat oleh kekhawatiran, kemiskinan, dan sebagainya. Alkitab mengajarkan hanya Kristus yang bisa memberikan kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita. Nah, kemerdekaan apa saja yang kita harus miliki ketika kita sungguh beriman kepada Kristus? Pertama, kita harus merdeka dari dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 32 firman berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, inilah kebenaran yang memerdekakan. Bahwa kita orang yang berdosa, orang yang bersalah, dinyatakan benar karena kita sudah ditebus oleh Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Karena dalam Roma 3 ayat 23-24 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan artinya membayar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau seseorang yang selama ini dimiliki atau ditawan. Nah, Kristus telah menebus kita dari perbudakan dosa. Bukan dengan emas dan perak, tapi dia telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Sehingga ketika kita beriman kepada dia, kita ditebus, kita telah dibeli dari kehidupan yang sia-sia. Dan sekarang kita harus hidup untuk kemuliaan Allah. Dan kalau kita sudah ditebus dengan pembayaran darah Yesus yang mahal, maka sekarang kita ini adalah orang yang benar. Kita bukan lagi orang berdosa yang kadang-kadang berbuat baik. Tapi kita adalah orang benar, walaupun kadang-kadang masih berbuat dosa. Tapi kita tentu harus berjalan terus dalam ketaatan menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, akibatnya kalau kita sudah dibenarkan, sudah ditebus, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada berkat yang dahsyat kalau kita in Christ, ada di dalam Kristus. Kita tidak dihukum lagi. Kita tidak akan masuk neraka. Orang yang sungguh sudah lahir baru karena percaya kepada Yesus. Dosanya sudah diangkut oleh Yesus. Hukumannya telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib Golgota. Dan sekarang sebagai orang benar, Tuhan menjamin kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh, betapa anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, kita adalah manusia baru yang telah dikuduskan. Saya ambil contoh saudara. Ketika malaikat maut mendatangi rumah-rumah di Mesir, maka semua anak sulung Mesir mati. Tetapi Tuhan sudah memberitahu bahwa orang Israel harus menyembelih domba dan kemudian darahnya disapukan di ambang pintu rumah mereka. Dan akibatnya malaikat maut akan Passover. Dia akan melewati saja. Dia tidak akan membunuh anak sulung orang Israel. Selama dia ada di dalam rumah, selama ada
lambang darah di pintu tersebut, mereka selamat. Pertanyaannya, apakah anak sulung orang Israel itu orang yang sudah suci, sempurna, tidak pernah berbuat dosa? Atau tentu tidak. Mereka adalah anak-anak yang kadang nakal, berdosa dan sebagainya. Tetapi ketika mereka berada di dalam rumah, mereka terlindung dari malaikat maut. Begitu juga kita mungkin masih dalam proses, belum sempurna. Tapi selama in Christ, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu jangan keluar dari kasih karunia. Jangan keluar dari Kristus. Jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus. Karena malaikat maut dengan pedangnya yang terhunus akan membunuh semua orang. Dan bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kekal. Dan tentu itu adalah hal yang sangat tidak ingin kita alami. Saudara, di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Dan merdeka itu tidak berarti bisa melakukan apa yang ingin dilakukan. Tetapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Maksud saya begini, orang merdeka itu bukannya begini, saya mau ini bisa, mau itu bisa, mau apa saja bisa. Tapi kalau kita nggak mau, kita juga bisa. Kita nggak mau marah, kita tidak mau maki orang, kita tidak mau berdosa. Tuhan Allah Roh Kudus memberikan kemampuan kita. Nah, itulah kemerdekaan sejati yang kita peroleh di dalam Kristus. Jadi merdeka bukan hanya bisa melakukan apa yang kita inginkan, tapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Saudara, Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Bukan untuk berbuat dosa. Ya, kalau sudah merdeka bukan merdeka untuk berbuat dosa, tapi merdeka supaya kita hidup benar, supaya kita melayani sesama. Salah satu contoh di dalam Alkitab, orang yang dibebaskan dari dosa adalah Maria Magdalena. Markus 16 ayat 9 berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi Maria Magdalena ini dikuasai oleh iblis. Mungkin iblis yang menyebabkan dia berzina, tamak, kata-kata kotor keluar. Pokoknya semua hal yang buruk lah. Karena 7 itu bicara soal kesempurnaan. Seluruh hidupnya, roh, jiwa, dan tubuh dikuasai oleh kuasa iblis. Tapi setelah dia dimerdekakan, dia menjadi manusia baru. Dia menjadi murid Yesus yang setia mengiring Yesus sampai seterusnya. Inilah perubahan yang kita alami dalam Kristus, merdeka dari dosa. Saudara perlu tahu bahwa ada 4 tingkatan moral manusia. Pertama, bisa berdosa. Kedua, tidak bisa tidak berdosa. Yang ketiga, bisa tidak berdosa. Dan yang keempat, tidak bisa berdosa. Izinkan saya menjelaskan satu persatu. Bisa berdosa. Siapa itu? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi sempurna, tapi belum teruji. Tetapi ketika mereka diuji, dicobai oleh iblis, mereka jatuh di dalam dosa. Jadi walaupun sudah diciptakan dalam sempurna, mereka masih bisa berdosa. Yang kedua, tidak bisa tidak berdosa. Nah, ini adalah kondisi manusia keturunan Adam Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang nahan-nahan dosa, mau berbuat amal, pasti jatuh terus, saudara. Karena kita manusia sudah menjadi budak dosa. Tetapi yang ketiga, ada pengharapan. Yaitu bagi orang yang lahir baru dan mentaati Roh Kudus dalam setiap hari kehidupannya. Kita bisa menjadi orang yang bisa tidak berdosa. Oh, luar biasa. Bagaimana kita bisa tidak berdosa? Kalau kita sudah lahir baru, percaya Yesus, dan taat kepada Roh Kudus setiap hari. Dan yang keempat, tidak bisa berdosa. Yaitu nanti ketika Tuhan Yesus datang dan kita diangkat dalam kemuliaan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kondisi kita sekarang ini hanyalah pilihannya nomor 2 dan nomor 3. Karena bisa berdosa itu Adam Hawa. Sedangkan tidak bisa berdosa nanti di sorga. Kita belum, saudara. Nah, yang kedua ketiga ini tidak bisa tidak berdosa, yaitu orang yang tidak lahir baru, tidak taat kepada perintah Tuhan, selalu jatuh di dalam dosa. Atau
kita menjadi orang yang bisa tidak berdosa. Kita mengalahkan kedagingan dan merdeka oleh karena Tuhan. Saudara sekalian, saya pernah membaca kisah pertobatan seorang bos atau mafia besar di Hong Kong. Namanya adalah Teddy Hung. Saudara, dia bergabung dengan Triad Hong Kong sejak usia 15 tahun dan dia akhirnya menjadi pimpinan daripada kelompok mafia yang sangat ditakuti di Hong Kong itu. Dia punya 4 istri, 67 pacar. Wah, luar biasa. Banyak pacarnya adalah bintang film, foto model terkenal, dan sebagainya. Dia punya bisnis judi, kasino. Dia punya 348 diskotik dan karaoke. Usaha prostitusi, obat-obat bius, pencucian uang. Satu kali dia ditangkap polisi dan dipenjarakan di dalam polisi. Tapi ternyata karena main uang, kamarnya direnovasi dan menjadi bagus seperti hotel bintang 5. Dan dia mengatur bisnisnya dari penjara dan gak bisa ditangkap. Sudah ada di dalam, mau diapain. Tapi ternyata dia depresi, tidak bisa tidur, gelisah hidupnya, tidak pernah bahagia. Saudara, di penjara itu ada rohaniwan yang kadang datang mendoakan narapidana. Tapi Teddy itu gak pernah mau didoakan. Dia bilang, saya gak percaya Yesus. Saya siap masuk neraka, katanya. Tetapi saudara, ada seorang pendoa syafaat yang juga suka datang berkunjung. Satu kali ketika berpapasan, saudara, pendoa ini bilang begini kepada Teddy Hung di dalam penjara itu di lapangan. Teddy, kamu sangat terkenal. Tapi coba pikirkan, waktu kamu nanti mati, kamu akan dikenang sebagai apa? Saudara, pertanyaan itu terngiang-ngiang di dalam pemikiran Teddy sampai malamnya nggak bisa tidur. Dia pikir, iya ya, kalau saya mati saya dikenang oleh orang Hong Kong atau keluargaku sebagai apa ya? Dia merasa bersalah karena dia telah merusak banyak orang dengan obat bius, dengan percabulan. Dan saudara sekalian, pendoa ini pernah memberikan Alkitab kepada dia. Alkitab itu dia lempar ke pinggir selnya. Tapi hari itu ketika dia gelisah tidak bisa tidur, dia pegang Alkitab itu. Dan dia ngomong begini, jika engkau benar-benar nyata, kalau Yesus benar-benar ada, sembuhkanlah saya dari penyakit insomnia ini. Langsung dia tertidur dengan kondisi tangan masih menggenggam Alkitab tersebut. Baru besoknya dia bangun, pada sudah berhari-hari dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saudara-saudara, itulah awal ketika dia mulai membuka hati bagi Yesus. Ketika dia keluar penjara, dia masih melanjutkan bisnis haramnya karena itu membuat dia kaya raya. Sampai satu kali dia bermimpi, dibawa malaikat ke sorga dan ditunjukkan neraka. Dan dia sangat takut, saudara, karena dia pikir, waduh, saya akan masuk neraka. Sejak itulah dia tinggalkan bisnis ilegalnya. Dia menceraikan 3 orang istrinya, sisa 1, seluruh pacar-pacarnya yang puluhan itu dia putuskan. Kemudian dia mendirikan klinik kesehatan yang legal dan yang luar biasa. Dia mendirikan gereja khusus untuk para anggota triad atau gangster yang mau mendengar Injil Yesus. Dan dia memberitakan kabar baik kepada mereka dan banyak orang diselamatkan dan dibaptis. Saudara, hanya Kristus yang bisa mengubah orang yang sangat keras, gangster ini. Sehingga dia juga akhirnya bisa menjadi berkat bagi para gangster yang lain untuk berjumpa dengan Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita, memerdekakan kita dari dosa. Haleluya. Yang kedua, di dalam Kristus kita mendapatkan kemerdekaan dari kepahitan. Merdeka dari kepahitan hati. Saudara ingat ketika Yesus disalib? Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus tidak mengutuki orang-orang yang menyalibkan dia. Sebaliknya dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus bisa berkata demikian? Karena hatinya tidak penuh dengan dendam. Hatinya penuh dengan pengampunan. Karenanya dalam Matius 6 ayat 12 dan 14, Yesus mengajar kita doa Bapa kami dan kalimatnya berbunyi juga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Saudara, Tuhan ingin agar kita
hidup penuh dengan damai sejahtera, bukan dendam, kepahitan. Dalam Matius 18, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang raja yang membebaskan orang yang punya hutang 10.000 talenta. Itu besar sekali, karena satu talenta itu 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Bila gaji 1 tahun itu 300 dinar, karena upah orang kerja sehari cuma 1 dinar, maka 60 juta dibagi 300 adalah 200.000 tahun kerja. Maksudnya, kalau ada orang yang kerja rodi tanpa upah untuk melunasi hutangnya, dia harus kerja rodi 200.000 tahun. Kan nggak mungkin, mana ada orang yang punya umur 200.000 tahun. Kenapa Tuhan memberikan contoh ekstrim ini? Untuk menunjukkan bahwa hutang dosa kita tidak bisa dibayar walaupun dengan amal perbuatan. Sampai kita mati, kalau misalnya bisa hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Tidak bisa dibayar. Dibebaskan karena raja itu berkemurahan. Tapi ketika orang ini dibebaskan, dia lihat ada temennya pernah utang 100 dinar. Upah orang kira-kira 4 bulan kerja lah. Dicekek lehernya, dimasukkan dalam penjara. Aku tidak akan keluarkan engkau sampai kamu membayar hutangmu itu. Wah, mendengar itu raja tersebut menjadi marah. Dia suruh tangkap dan algojo-algojo menyiksa hamba yang kurang ajar ini. Itu artinya apa, saudara? Kalau kita sadar hutang dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hutang dosa yang sangat besar. Apalah artinya kesalahan orang lain, istrimu, suamimu, teman sekerjamu, teman segerejamu yang bersalah kepadamu. Kalau dosa yang sangat besar dari kita telah diampuni oleh Yesus. Biar kita juga belajar mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemampuan untuk mengampuni itu semuanya bisa terjadi karena karya Yesus di kayu salib. Memang sekarang ini Kristus dan salibnya seringkali dihina. Ada orang bilang, waduh, kalau saya lihat salib rasanya merinding ya. Rupanya di salib ada setan, ada jin kafir katanya. Tapi buat kita orang percaya, justru dari salib ada kebenaran. Yesus di kayu salib mengampuni orang berdosa. Saudara ingat pada waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Burung merpati menurut ahli zoologi adalah binatang yang tidak punya empedu, racun hati yang pahit. Dan burung merpati dalam konteks ini juga berbicara tentang Roh Kudus. Ketika hati kita diurapi oleh Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam hadiratnya. Buah roh akan mengalir. Dan buah Roh Kudus adalah kasih. Maukah kita pada hari ini berkata Tuhan, segala dendam, kepahitan, orang yang pernah salah kita bisa marah, kita bisa maki. Tapi di dalam Kristus beri aku kemampuan supaya tidak ada racun hati yang pahit. Tapi aku belajar mengampuni orang yang bersalah. Dalam Kristus kita bisa mengalami kemerdekaan dari kepahitan hati. Dan yang ketiga, dalam Kristus kita bisa mengalami kemerdekaan secara finansial. Merdeka finansial. Saudara, saya perhatikan banyak masalah dalam jemaat. Kalau nggak masalah keluarga, sakit penyakit, salah satu yang utama juga adalah masalah keuangan. Nah, saya percaya Tuhan sebetulnya ingin memberkati semua anak-anaknya. Karena Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin memberkati saudara. Tapi tentu saja Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang rajin untuk memperoleh berkat tersebut. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Gimana kalau orang malas, tidak mau bekerja? 2 Tesalonika 3:10 berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kita bisa mengalami kemerdekaan secara finansial kalau kita rajin bekerja. Kita juga mesti minta hikmat, wisdom dari Tuhan untuk mengelola berkat yang ada. Karena Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, untuk menjadi orang yang berhasil, yang dibutuhkan adalah wisdom, hikmat. Karena itu kita mesti work hard, kerja keras, tapi juga work smart. Bekerja dengan hikmat Tuhan. Ada seorang motivator keuangan berkata, Robert Kiyosaki namanya berkata, jika Anda ingin merdeka finansial, Anda harus menjadi orang yang baru.
Dan tinggalkanlah kebiasaan buruk di masa lalu. Maksudnya kalau dulu suka boros ya, gaya hidup mewah. Sekarang kita harus mengelola keuangan dengan baik. Saudara, karena itu jangan suka boros. Hati-hati dengan iklan yang kadang merayu-rayu kita sehingga kita mengeluarkan uang kita padahal tidak terlalu kita butuhkan apa yang kita beli itu. Batasi penggunaan kredit card, saudara. Ya, sebab jangan sampai digesek terus, belanja terus, sampai akhirnya kita nggak bisa melunasi tagihan setiap bulan. Saya percaya satu hal ini, penghasilan kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi penghasilan kita tidak bisa memenuhi gaya hidup kita. Kebutuhan hidup itu simple, murah. Gaya hidup itu yang ruwet, yang mahal. Saudara bisa makan di restoran hotel bintang 5 atau makan di kaki 5. Sama-sama kenyang, tapi harganya sangat jauh berbeda. Karena itu mari kita menjadi orang yang memikirkan kebutuhan hidup saya apa, saya mau hidup sederhana, bukan mengedepankan lifestyle gaya hidup yang bermewah-mewah. Apalagi kalau motivasinya nggak mau kalah sama orang lain. Nah, Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, betapa luar biasanya firman Tuhan. Aku tidak akan tinggalkan engkau, tapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah. Kita harus merasa cukup dengan berkat Tuhan, bersyukur untuk apa yang Dia kerjakan, bahkan kita bisa memberi, bisa menabur kepada orang lain. Amsal 11 ayat 24-25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang yang belajar menabur, pintu berkat dibuka, kita akan mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Mungkin ada yang berpikir, dalam pengelolaan keuangan ini apakah saya harus mengembalikan persepuluhan? Kalau kita baca Maleakhi 3 ayat 10 misalnya dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya percaya ini adalah firman Tuhan. Walaupun ada orang yang suka berdebat, ini continue atau discontinue, ini hanya perjanjian lama atau juga masih berlaku pada masa sekarang. Saya percaya begini, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita sadar sebetulnya kita ini hanya pengelola, Dia adalah pemilik. Sehingga kita tidak akan mempermasalahkan soal persepuluhan. Bahkan hidup kita lebih dari persepuluhan kita berikan kepada Dia. Tapi perpuluhan adalah standar minimal yang kita kembalikan supaya pekerjaan Tuhan, misi dan sebagainya juga bisa berkembang. Ada yang bilang, nggak perlu bayar perpuluhan. Yang penting orang tua dulu, keluarga dulu. Ngapain kasih perpuluhan ke gereja? Ya, dalam Matius 15 ayat 5 dan 6 Yesus pernah menyinggung masalah ini. Dikatakan, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Jadi Yesus menegur orang, jangan gara-gara kamu bilang uangmu dipersembahkan ke bait Tuhan, maka kamu tidak rawat bapakmu, tidak rawat ibumu. Nggak boleh begitu. Tapi juga jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Oh, karena saya sudah rawat bapak ibu saya, nggak usah persepuluhan. Yang satu bilang, karena saya udah perpuluhan, nggak usah rawat bapak ibu. Ini juga dua-duanya keliru, saudara. Saudara sekalian, dalam Matius 22 ayat 21, Yesus berkata demikian. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa? Setiap bagian itu ada kewajiban yang kita harus berikan. Kalau itu miliknya kaisar, kasih kepada kaisar. Kalau itu miliknya Allah, kasih kepada Allah. Jangan kasih semua kepada kaisar, tidak memberi kepada Allah. Jangan beri semua kepada Allah, lalu kita tidak berikan kepada kaisar. Maksudnya begini, dalam kehidupan itu kita mesti bayar listrik misalnya. Kita mesti perhatikan orang tua. Kita mesti mengembalikan
persepuluhan. Kita mesti bayar kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, apakah saudara bisa bilang gini, karena saya sudah kasih semua uang saya ke orang tua, jadi PLN, minta maaf ya, saya nggak bayar listrik ya. Dimatiin sama PLN, saudara sekalian. Karena apa? Bayar uang sekolah tetap harus ada, bayar PLN tetap harus ada, untuk orang tua harus ada, persepuluhan juga jangan diabaikan. Dalam Lukas 11 ayat 42, Yesus pernah berkata demikian, tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Persepuluhan. Yang lain, yaitu keadilan dan kasih, jangan diabaikan. Nah, karena itu saudara, kita juga harus mengembalikan milik Tuhan. Tingkap langit terbuka, berkat dicurahkan. Karena persepuluhan merupakan wujud kasih kita dan iman kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Dan ini merupakan tindakan iman bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Kita hanyalah pengelola. Jadi di dalam Kristus kita bebas secara finansial, yaitu ketika kita merasa cukup atas berkat Tuhan dan bisa memberi kepada orang lain. Kalau ada orang yang penghasilannya 1 bulan 200 juta tapi merasa kurang, miskin dia. Ada orang lain penghasilannya mungkin cuma 5 atau 10 juta tapi dia berkata, Tuhan terima kasih, ini adalah berkat-Mu. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan sehingga dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu marilah kita memiliki rasa cukup dan juga bisa memberi. Memberi kepada siapa? Pertama, beri atau bayar kepada Tuhan, persepuluhan. Yang kedua, bayar atau beri kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Menabung, investasi. Jadi kalau saudara sisihkan 10% untuk perpuluhan, sisihkan minimal. Katakan 10% atau kalau bisa lebih untuk menabung atau investasi. Baru kita gunakan untuk kebutuhan hidup yang lain-lain sisanya. Dan yang ketiga, kita juga perlu memberi untuk sesama. Saya percaya kehidupan yang benar-benar merdeka itu hanya ada di dalam Kristus. Karena dalam Kristus kita bisa merdeka dari dosa. Dalam Kristus kita bisa merdeka dari kepahitan hati. Dalam Kristus kita bisa mengalami merdeka finansial. Ini doa saya. Supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang yang dimerdekakan oleh karya salib Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat menerima firman-Mu. Kami percaya kami tidak hanya mengalami kemerdekaan secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Kalau ada dosa, ikatan-ikatan, hal-hal yang toksik yang mengganggu dalam hidup kami, kebiasaan buruk, lepaskan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami, hidup kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Lepaskan kami dari kepahitan hati, supaya kami belajar mengampuni orang yang merugikan kami. Dan biarlah kami juga bisa mengelola berkat Tuhan dengan seksama, bisa bekerja dengan rajin, karena dengan demikian kami juga mengalami kemerdekaan secara finansial. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham yang sangat memberkati setiap kita. Terima kasih untuk Pak Ruben yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Saya percaya Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda. Saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya ajak setiap saudara untuk mempersiapkan lewat perjamuan kudus kita dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita nyanyikan pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak
terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. layaklah Kau Tuhan Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah Kau Tuhan Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah Kau Tuhan Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat roti ke atas. Setiap kali kita makan dan minum dari perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Kita tahu bahwa lewat pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Kita menerima pengampunan dosa dan kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman, saudara. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Sampai selamanya Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya. Anak domba
ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib 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 Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Memberkati juga seluruh pelayan yang sudah melayani hari ini. Kami percaya jerih payah orang benar dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Memberkati semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.